Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai komunikasi massa. Selamat menyaksikan. Komunikasi massa merupakan suatu bentuk komunikasi yang memanfaatkan saluran media, baik cetak, elektronik, maupun media cyber atau online. Komunikasi massa lahir bersamaan dengan mulai digunakannya alat-alat mekanik yang mampu melipat gandakan pesan-pesan komunikasi. Sebagian atau sejumlah besar dari peralatan mekanik itu dikenal sebagai alat-alat komunikasi massa, atau lebih populer dengan nama media massa yang meliputi semua alat-alat saluran. Ketika narasumber atau komunikator mampu mencapai jumlah penerima komunikan audiens yang luar serta secara serentak dengan kecepatan yang relatif tinggi. Komunikasi massa menurut para ahli. Menurut Joseph E. De Vito, komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan oleh pemancar-pemancar audio dan visual, di mana secara logis dapat dikatakan bahwa komunikasi massa berupa komunikasi yang dilakukan oleh radio, televisi, majalah, surat kabar, film, dan juga buku. Graebner. Menurutnya, komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki pada masyarakat industri. J. Black dan Friedrich G. Komunikasi massa adalah proses di mana pesan-pesan diproduksi secara massal dan disampaikan kepada penerima pesan yang luas, anonim, dan heterogen. Perkembangan komunikasi massa. Perkembangan komunikasi massa mengikuti perkembangan kehidupan manusia, yang dimana bahwa komunikasi dan kehidupan manusia merupakan dua sisi mata uang yang berdampingan dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya, perkembangannya pun mengikuti perkembangan manusia. Yang pertama adalah Kerajaan Mesir tahun 1705 sampai 1367. Pada masa Kaisar Amenhotep III, inilah untuk pertama kalinya komunikasi massa digunakan. Pada saat itu, Kaisar Amenhotep III mengutus ratusan wartawan untuk mengirimkan kabar berita ke semua pejabat di seluruh penjuru Mesir. Pada tahun 1609, yaitu adalah surat kabar pertama. Pada periode ini, untuk pertama kalinya surat kabar Jerman, Avisa Relation der Zeitung, diterbitkan. Penerbitan majalah tersebut berfungsi untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara rutin setiap minggunya. Berlanjut ke tahun 1702, yaitu adalah lahirnya surat kabar harian. Pada tahun 1702 menjadi catatan tak kalah penting dalam perkembangan komunikasi massa. Periode ini lahirlah harian legendaris di London, Inggris, Daily Courant, yang secara rutin setiap harinya mewartakan informasi di Inggris. Selanjutnya adalah komunikasi massa di era modern. Pada periode ini, perkembangannya tumbuh sangat pesat, di mana kini tidak hanya surat kabar, namun berbagai media massa modern silih bergantian bermunculan. Setelah era media cetak berupa surat kabar, radio pun menjadi primadona berikutnya dengan jangkauan yang lebih luas dan mudah. Kemudian selanjutnya adalah era digital. Era digital ditandai dengan lahirnya televisi yang mampu memberikan informasi melalui tayangan visual. Setelah kemunculan televisi, kini perkembangannya jauh lebih pesat dengan lahirnya internet. Keberadaan internet memungkinkan seseorang memperoleh berbagai informasi dari berbagai penjuru dunia dengan sangat mudah dan terbuka. Karakteristik komunikasi massa. Di sini Suprapto menjelaskan komunikasi massa memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama sifat komunikan. Komunikasi massa ditunjukkan dengan komunikan. Komunikan tersebut sejatinya memiliki sifat heterogen, anonim, serta dalam jumlah relatif besar. Yang kedua, sifat serempak dan cepat. Dilakukan secara bersamaan oleh komunikator kepada komunikan yang memiliki jumlah yang besar dan cepat. Yang ketiga, sifat pesan. Pesan yang disampaikan melalui media massa bersifat umum untuk publik. Yang keempat, sifat komunikator. Komunikator dalam komunikasi massa merupakan komunikator yang terlembagakan.
Selanjutnya, komponen komunikasi massa. Menurut Devlur dan Dennis, terdapat 7 komponen dalam komunikasi massa. Di antaranya yaitu, yang pertama, komunikator. Pihak yang menyampaikan pesan kepada halayak ramai. Yang kedua, pesan. Konten yang dibuat dari sudut pandang media massa pembuatnya terhadap suatu permasalahan atau isu tertentu. Yang ketiga, media. Saluran yang bersifat fisik seperti media cetak dan media elektronik. Yang keempat, komunikan. Kumpulan individu yang menerima pesan dari media massa. Yang kelima, gatekeeper. Pihak yang berwenang memilih pesan yang hendak disampaikan ke komunikan atau tidak. Yang keenam, gangguan. Kendala dalam komunikasi massa baik secara teknis maupun non-teknis. Yang ketujuh, timbal balik. Respon publik berupa pemaknaan publik atas sebuah pesan yang disampaikan kepadanya. Kelebihan dan kekurangan komunikasi massa. Kelebihan komunikasi massa. Yang pertama, digunakannya media massa sebagai alat untuk menyebarluaskan pesan kepada halayak luas secara cepat dan sesaat. Yang kedua, penjaga gawang atau gatekeeper bertanggung jawab untuk menyeleksi hingga membuat keputusan mengenai jenis-jenis informasi yang bernilai berita. Yang ketiga, komunikasi massa dimaknai sebagai komunikasi yang ditujukan kepada massa sebagai penerima pesan. Karena itu, dalam komunikasi massa, penerima pesan disebut juga dengan audiens atau halayak massa. Yang keempat, pengirim pesan bersifat melembaga. Selanjutnya, kekurangan komunikasi massa. Pertama, pengirim pesan tidak dapat mengetahui reaksi halayak secara langsung setelah halayak menerima pesan yang dikirimkan. Selanjutnya, tidak memungkinkan terjadinya proses interaksi secara langsung antara pengirim pesan dan halayak. Yang ketiga, terbatasnya stimulasi alat indera yang digunakan untuk menyebarkan pesan kepada halayak luas. Yang keempat, adanya gangguan teknis yang berkaitan dengan teknologi yang digunakan serta gangguan sistematik. Fungsi komunikasi massa. Yang pertama, satu itu informasi. Komunikasi massa menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat tertentu untuk menunjukkan hubungan kekuasaan serta memudahkan berbagai macam inovasi. Dengan begitu, masyarakat umum bisa memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingannya. Yang kedua, pendidikan. Sebagai media pendidikan, media massa memiliki peran penting dalam pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan hidup manusia. Adapun informasi yang telah disebarluaskan melalui media tentunya berfungsi untuk mendidik, mencerdaskan, dan dapat mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan. Selanjutnya yang ketiga itu hiburan. Fungsi hiburan sendiri bisa beragam, seperti menyediakan hiburan untuk pengalian perhatian dan sebagai sarana relaksasi serta meredakan ketegangan sosial bagi masyarakat. 4. Memengaruhi. Fungsi mempengaruhi sendiri bisa muncul dari beragam bentuk, yaitu memperkenalkan etika, menggerakkan seseorang mengubah sikap, serta memperkuat sikap. Manfaat komunikasi massa. Mempelajari komunikasi massa memiliki banyak manfaat, di mana media massa memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Media massa menjadi sebuah jembatan komunikasi untuk berhubungan dengan informasi yang lebih luas. Informasi publik tidak jarang mengarah pada penggiringan opini yang menjurus pada hal negatif. Dengan mempelajari komunikasi massa, manusia akan menjadi pribadi yang cerdas dan kritis dalam menyikapi berbagai informasi publik yang ada. Efek komunikasi massa. Efek komunikasi massa merupakan bagian dari dampak atas pesan yang disampaikan oleh media massa, yaitu berkaitan dengan perilaku manusia setelah menerima pesan tersebut. Ada 3 efeknya. Yang pertama, efek kognitif berupa pengetahuan, efek efektif berupa perasaan dan emosi, dan behavioral berupa perilaku. Media komunikasi massa. Terdapat 3 media komunikasi massa, yaitu media cetak, media elektronik, media digital.
Media cetak merupakan media jenis komunikasi massa yang pertama yang masih cukup eksis hingga kini. Di antaranya ada surat atau koran dan majalah. Yang kedua ada media elektronik. Media elektronik adalah komunikasi massa yang menggunakan listrik sebagai tenaga untuk menjalankan elektronik, contohnya yaitu radio dan televisi. Yang ketiga ada media digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan manusia berdampak pula pada perkembangan strategi komunikasi massa. Di era digital ini, komunikasi massa menjadi salah satu hal yang amat mudah dengan lahirnya internet. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.